Kobaran api dengan cepat membakar serta menghanguskan 10 rumah semi permanen serta 1 konveksi di pemukiman padat penduduk di Jalan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Hembusan angin kencang serta banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lain. Proses pemadaman api sempat terkendala karena sulitnya akses masuk ke lokasi kebakaran. Saat tiba di lokasi, petugas pun langsung melokalisir api agar tidak semakin meluas. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga yang kemudian merembet ke rumah lainnya. Kendalanya ini sebenarnya terlalu padat hunian, rumah padat hunian, jadi agak cepat terbakar. Alhamdulillah, kebakaran ini langsung tandanya karena padat hunian, jadi kita masuk ke pengamatan. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian, setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dan Jakarta Pusat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Api dengan cepat membesar dan meludeskan sebuah rumah warga di kawasan padat penduduk Tanjung Sabah, Kota Padang, Sumatera Barat. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian belakang rumah. Warga panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Banyak material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Api baru bisa dipadamkan 1 jam setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena pemilik rumah sedang berlibur, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Video viral mesum sejoli di sebuah restoran elit di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Warga PD Aceh menolak pengungsi Rohingya yang ditampung di tenda-tenda darurat. Melki Sedekuang, Ketua BEM UI periode 2023 dicopot karena diduga melakukan kekerasan seksual. Halo, selamat siang. Apa kabar pemirsa Anda hari ini? Semoga sehat selalu. Bertemu lagi bersama saya Gede Satria dan rekan saya Arlista Hadi kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang hari ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting dan menarik lainnya. Iya, kami awali iNews Siang hari ini pemirsa dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Demo di depan kantor DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat ricuh. Kericuhan ini terjadi karena ratusan warga Nagari Gantung Ciri. Aksi ratusan warga Nagari Gantung Ciri, Kabupaten Solok, Sumatera Barat di depan gedung DPRD Kabupaten Solok ricuh. Kericuhan berawal saat massa tidak terima ucapan Bupati Solok yang mengatakan wali Nagari Gantung Ciri maling uang rakyat. Bahkan salah seorang anggota DPRD Solok berusaha mengejar Bupati, sehingga memancing gerakan massa yang berujung kericuhan. Karena dianggap memancing keributan, oknum anggota DPRD tersebut diamankan oleh petugas kepolisian. Permasalahannya adalah saya memang betul ada temuan penyalahgunaan keuangan negeri. Tetapi itu ada proses yang harus dilalui. Dan proses itu sampai sekarang masih berlangsung. Ratusan massa ini berdemonstrasi karena tidak terima wali nagari diberhentikan akibat terjerat kasus dugaan korupsi. Padahal massa menilai Bupati Soloklah yang menjadi sosok yang harusnya bertanggung jawab atas kasus tersebut. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Warga Kabupaten PD Aceh berunjuk rasa menolak pengungsi Rohingya yang ditampung di tenda-tenda darurat. Warga mendesak UNHCR dan IOM ini segera bertanggung jawab atas nasib pengungsi Rohingya.
Ratusan warga mendatangi lokasi perkampungan pengungsi Rohingya di Desa Kulam, Kabupaten Pidi, Aceh. Mereka mendesak agar para pengungsi segera dipindahkan dari tanah Aceh. Warga menuntut agar UNHCR dan IOM segera bertanggung jawab atas nasib para pengungsi. Warga menolak jika wilayah mereka dijadikan ladang bisnis haram tindak pidana perdagangan orang. Bersangkutan UNHCR dan IOM mereka tidak hadir ke tempat sini. Jadi di mana letak tanggung jawabnya mereka jika masyarakat mengambil tindakan seseling kedua? Karena mereka tidak bertanggung jawab. Sampai sekarang ini mereka tidak kemari. Jadi tuntutan kami kalau emang pihak UNHCR tidak bertanggung jawab, saya minta khususnya masyarakat Pidi yang ada di sini meminta kepada pihak Gubernur Aceh, pihak Kapolda Aceh, Pangdam Aceh segera mungkin didatangkan kapal perang ke pesisir Pidi, naikin mereka semua, hantar ke negaranya balik. Karena apa? Di sini sudah banyak cemburu sosial masyarakat antara Kule, Kulam, dan Pasir Beranding. Sejak pertengahan November, beberapa gelombang pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar tiba di pesisir Aceh menggunakan 9 kapal laut. Hingga kini sudah ada lebih dari 1.500 pengungsi Rohingya yang ditampung di tenda-tenda darurat. Dari Pidi Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat menerobos lampu merah, sebuah minibus menabrak rombongan pesepeda motor di Jalan BSD Raya Utama, Pagedangan, Tangerang, Banten. Kecelakaan beruntun ini terekam kamera pengawas. Inilah detik-detik rekaman kamera pengawas saat sebuah minibus melaju kencang dan menerobos lampu merah hingga menabrak rombongan pesepeda motor. Peristiwa yang terjadi di Jalan BSD Raya Utama, Pagedangan, Tangerang Selatan, Banten ini pun sempat mengalami kemacetan panjang karena sejumlah pengendara sepeda motor terpental. Meski dalam peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun 4 kendaraan bermotor kondisinya rusak parah. Kronologis dari arah Sumarekon menuju IM Mall, mobil Honda CRV berwarna putih melaju dengan menerobos lampu merah, yang mana korbannya dari arah yang berlawanan sehingga menabrak 3 kendaraan bermotor. Sementara itu, kasus kecelakaan beruntun ini ditangani unit laka lantas Polres Tangerang Selatan dan sejumlah pengendara motor dilarikan ke rumah sakit. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya karena helm belum dikembalikan, seorang perempuan kesal hingga membakar ijazah S1 mantan kekasihnya. Sang mantan berencana melaporkan remaja tersebut ke pihak berwajib untuk memberikan efek jerah. Viral di media sosial, aksi seorang remaja perempuan di Tangerang Selatan membakar selembar ijazah S1 seorang pria. Setelah diselidiki, ijazah yang dibakar pelaku adalah milik mantan kekasihnya. Pelaku yang masih duduk di bangku SMA ini mengaku kesal pada sang mantan karena tidak kunjung mengembalikan helm miliknya. Atas pembakaran itu, pemilik ijazah tidak terima hingga berniat melaporkan pelaku ke polisi. Itu dia nggak ngasih tahu kalau ijazah saya itu di sana, di dia, karena saya lupa. Saya jadi megang pulang bawa tas aja. Iya. Ada tetap ada rencana mau bawanya ke ranah hukum? Kemungkinan iya. Dibakar habis. Ijazah dibakar habis, tapi sisanya dokumennya masih kebakar, bahkan covernya aja tuh ikut kebakar belakangnya. Untung pihak universitas yang menerbitkan ijazah bersedia membantu untuk mengurus berkas yang dibutuhkan agar korban bisa kembali mendapatkan ijazah asli. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap karena menjadikan anak perempuan di bawah umur menjadi pekerja seks komersial. Korban dijual untuk melayani pria hidung belang dengan tarif Rp200.000. Pelaku tindak pidana perdagangan orang ini ditangkap Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang.
Ia dilaporkan oleh orang tua yang mengaku anak perempuannya yang berusia 13 tahun disuruh melayani pria hidung belang dengan bayaran Rp200.000. Pelaku ditangkap di sebuah penginapan di Jalan Bangau, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang. Pelaku sudah 6 kali menjual korban ke lelaki hidung belang dan mengambil keuntungan Rp50.000. Korban setelah kembali diinterogasi sama keluarga bahwa sudah diperdagangkan atau dijual belikan selama 6 kali oleh pelaku dengan kisaran antara Rp150.000 sampai Rp500.000, di mana pelaku mendapat keuntungan antara Rp150.000 sampai Rp200 dari setiap transaksi. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polisi kini mencari pacar korban yang mengenalkan korban ke pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Labuhan Batu Selatan ditangkap polisi setelah tega membanting dan memukuli anak tirinya yang masih berusia 2 tahun. Iya, pelaku ini mengaku menganiaya korban karena kesal sang anak tak mau tidur. Angga Ada, warga Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, tak berkutik saat diboyong personel Satreskrim ke Mapores Labuhan Batu Selatan. Pria berusia 34 tahun ini ditangkap usai dilaporkan istrinya karena melakukan penganiayaan terhadap bocah berumur 2 tahun yang tak lain adalah anak tirinya. Penganiayaan berupa pemukulan hingga mengangkat dan membanting korban ke tempat tidur terjadi pada 9 Desember lalu. Kasus ini terungkap usai sang istri yang baru saja pulang dari warung melihat anaknya terlungkup di tempat tidur sambil menangis. Saat diperiksa, korban mengalami luka memar di bagian wajah, perut, serta mata. Sang istri tak terima dan mengadukannya ke polisi. Mirisnya, pelaku mengaku tega melakukan penganiayaan karena kesal sang anak tak mau tidur. Pada si tersangka setelah dilakukan penangkapan, dianya mengakui bahwa dianya melakukan ini dengan cara memukul korban, memukul anak tirinya ini sehingga mengalami biram ataupun memar pada tubuh korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman penjara lebih dari 5 tahun. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, angka penyebaran COVID-19 di Indonesia kembali merangkak naik. Ya, di Bandung, Jawa Barat, puluhan orang tercatat positif dan belasan lainnya dirawat di rumah sakit. Kasus penyebaran COVID di Bandung, Jawa Barat terus bertambah. 51 orang dinyatakan positif dan 13 orang diantaranya dirawat intensif di rumah sakit. Pemerintah daerah mengimbau agar setiap warga tidak panik dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu, 4 warga terinfeksi COVID-19 pada catatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. 2 orang dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso, Pontianak. Sementara 2 lainnya menjalani isolasi mandiri di rumah. Secara umum yang melakukan aktivitas di tempat ramai, saya anjurkan, saya sarankan memakai masker. Ya. Kemudian untuk pasien-pasien yang mempunyai penyakit komorbid, misalnya jantung, ginjal, hati, dan lain-lain, agar dikontrol penyakit komorbidnya ke dokter atau ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit. Untuk menekan penyebaran COVID, warga diimbau agar kembali menggunakan masker serta menjaga kebersihan seperti mencuci tangan. Dari Bandung dan Pontianak, Billy Maulana, UUN Yunari, iNews melaporkan. Israel mengklaim menemukan terowongan terbesar milik Hamas, namun Hamas justru mengejek klaim Israel tersebut. Kenapa? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama iNews Siang.